Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengarsa penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Hadirin Bapak Ustadz Panji Adam, yang saya hormati juga guru kita semua, pembina subuh mengaji, pengarsa Al-Ustadz Bapak Haji Nono Jakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Ada Pak RW? Alhamdulillah. Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MBS, juga hadirin wal hadirati wa iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakarub kepadanya. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dari mulai balik sampai sekarang kita tetap dipelihara keimanan kita, keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja sampai akhir hayat kita pun kita sebagai seorang muslim yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib, yang senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Dadan, tidak terasa waktu ya. 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Tidak terasa 1 minggu tahun kemarin menjelang bulan Ramadan usia kita 25 tahun. Sekarang usia kita sudah 26. Ada yang 26? Ada? Tidak terasa waktu 1 minggu tahun kemarin menjelang Ramadan usia kita 50 tahun. Sekarang 51 tahun. Ada yang 51? Ada. Ya. Tidak terasa waktu 1 minggu menjelang Ramadan tahun kemarin usia kita 60 tahun, sekarang 61 tahun. Ada yang 61? Segar sih katanya. Dan tidak terasa waktu 1 minggu menjelang Ramadan tahun kemarin usia kita 70 tahun, sekarang 71 tahun. Juga tidak terasa 1 minggu menjelang Ramadan tahun kemarin usia kita 70 tahun, sekarang 71 tahun. Kalau tahun kemarin 80, sekarang bahkan ada yang tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Boleh kita merenungkan seperti itu. Cuma yang tidak boleh itu begini. Tahun kemarin ya, alhamdulillah 1 minggu menjelang Ramadan istri saya 1, sekarang 2, alhamdulillah. Ulah ya tambah. Ayah lu sok itu siapa saya?
punya istri 2 sekarang, ya 1 minggu menjelang Ramadan tahun depan istri 3. Ulah namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan renungan itu saya akan menyampaikan 2 pantun, ya, dan pantun ini sudah disampaikan sore kemarin kepada ibu-ibu jamaah pengajian. Kalau yang hadir di sini jangan bosan-bosan, ya. Apalkan yang pemitiasa. Makan roti jangan berlari. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambutlah Ramadan sebentar lagi. Ramadan berapa hari lagi? 1 minggu lagi. Ya. Putih-putih bunga melati, harum semerbak menghiasi taman. Mari bergembira di dalam hati menyambut bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, ya. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita memohon ampunan, ya, atas dosa-dosa yang telah diperbuat, ya. Nah itu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema, ya, dalam sebuah mengaji ini, yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Apa yang harus dipersiapkan? Ya. Yang harus dipersiapkan apa? Yang pertama, aksiru doa, perbanyaklah doa. Rasulullah SAW akan memasuki bulan Ramadan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa. Dan salah satu di antaranya yang kita sudah hafal, sudah paham, bahkan sering, ya, diajarkan, diucapkan oleh para ustaz. Dari bulan Rajab Rasulullah sudah berdoa untuk bercita-cita mengalami bulan Ramadan. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balagna Ramadan. Pas apa sadana? Minggu kemarin ini apa ke? Kupa Ustaz dulu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Apal ya? Ulah eleh kumuran kali. Sanes teu apal Pak Ustaz abdi mah hilap deui. Wajar itu mah, karena udah usia begini mah, ya, kalau pun ilmu teh hese apalna gajah pohon, gitu. Ya, beda lagi dengan anak-anak. Makanya mengajarkan ilmu agama kepada anak itu sungguh luar biasa. Bahkan anak usia sekian tahun sudah hafal Quran. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di Rajab, di bulan Rajab, walaupun bulan Rajab itu sudah terlewat, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban, wa balagna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, ya. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, umur kita, ya, walaupun 1 minggu lagi mudah-mudahan sampai, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, ya, yang diagungkan. Sebab tidak sedikit orang yang rindu ingin bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Nah, rindu terus ingin bertemu,
2 bulan kemudian sebelum Ramadan tiba sudah dipanggil oleh Allah. 1 bulan menjelang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ya, 1 minggu menjelang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan detik-detik memasuki bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak kejadian. Dan itu adalah sudah kehendak ilahi, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja ya hamba Allah, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti sudah sampai di bulan Ramadan, jangan lupa memohon lagi kepada Allah, meminta lagi kepada Allah, berdoa lagi kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana wa salimhu bini mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku untuk bulan Ramadan ya dengan keadaan sehat, dan sampaikanlah Ramadan untukku, dan terimalah segala amal di bulan Ramadan mutaqabbal. Di dalam doa ini ada 3 permintaan. 1, kita meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan beribadah, ya, agar diberikan kemampuan untuk beribadah. Sebab tidak sedikit orang yang sudah rindu, ya, menggebu-gebu ingin melakukan berbagai macam aktivitas ibadah selama di bulan Ramadan, sudah masuk di bulan Ramadan jatuh sakit, dia jatuh sakit. Tapi kita jangan merasa kecil hati, ya. Jangan merasa bimbang, karena sakit itu adalah milik Allah. Yang menentukan sakit bukan manusia. Ada juga sudah memasuki bulan Ramadan, gitu kan, ya. Kita ada tugas baru, berada di perjalanan, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sahur. Itu juga jangan merasa ya kecil hati, ya. Nah itu sebab di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa yang bunyi di pertengahan ayatnya begini, faman syahida minkum syahra falyasum. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ibu-ibu maaf itu ada kemarin dibacakan. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang awal bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Kita sudah menggebu-gebu ingin melaksanakan ibadah puasa, sudah dipersiapkan segala macam, tapi pada waktu itu jatuh sakit, atau misalnya ada tugas yang tidak diduga-duga sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sahur. Video Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat selanjutnya, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi jangan kecil hati, ya. Cuma kita berdoa mudah-mudahan ya kita sehat, ya. Dan
kemana-mana, sehingga kita utuh melaksanakan ibadah selama 1 bulan, khususnya ibadah saum, ya, dan umumnya ibadah-ibadah yang lain. Yang sedang sakit dan sedang di perjalanan juga, ya kan? Nah, masih ada ibadah-ibadah yang lain selain ibadah saum, ya. Nah, jadi itu yang pertama adalah aksiul doa, perbanyaklah doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan kita akan memasuki bulan Ramadan adalah tazkiyatun nafs, kebersihan hati, kebersihan jiwa. Kebersihan hati, sebab kita akan melaksanakan ibadah yang luar biasa. Pidato Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalb. Allah inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Ada sekerat daging. Daging naon ya? Di dalam tubuh kita. Di dalam fisik kita. Pada badan orang teh kan di luhur sausap rambut, kahanap saibas dampal. Itu kan badan kita ya. Di luhur sausap rambut sampai ke topengnya, kahanap saibas dampal, nepikeun ka roromeheunana. Kan? Itu badan kita itu. Nah, dari atas ke bawah itu kata Rasulullah ada sekerat daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika sekerat daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Di luhur nepikeun ka kanan, ya. Wa in fasadat jasadu kulluh. Jika sekerat daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Hayang rusak, hayang sehat. Pingin rusak, pingin sehat. Makanya setiap ngaji Pak Ustaz Nunu sering berdoa gitu. Ya, sering mengatakan kata-kata qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Karena di dalam jiwa manusia itu ada tiga sifat hati. Ada yang qalbun salim, hati yang sehat, ya. Ada yang qalbun marid, hati yang sedang sakit. Dan yang ketiga yang paling parah adalah qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Kalau hati yang masih yang qalbun marid masih bisa diperbaiki, ya, dengan izin Allah. Contohnya qalbun marid apa? Contohnya sifat ria, iri, jahil, dengki, gitu kan, ya, ghibah, itu sifat qalbun marid. Karena yang tahu bahwa kita memiliki penyakit hati siapa? Yang tahu. Beda lagi dengan penyakit jasad. Kalau penyakit jasad misalkan orang boga bisul ya, orang boga bisul gitu. Orang lain tidak tahu. Kadang-kadang orang sok najong gitu kan. Orang mau dinasa salaman gitu, bari kieu kan gitu. Betul nggak? Bari nojong gitu. Pas kebetulan orang misalkan punya bisul, astagfirullahaladzim, luas. Tapi penyakit hati yang lebih tahu bahwa orang tersebut punya penyakit hati apa sih Pak? Orang lain. Orang lain itu kan tahu dari perilakunya, gitu kan? Ya. So, Bapak Ibu kalau
kalau misalkan ada tetangga kita ada kemajuan ya, pangkatnya naik, rezeki berupa harta bendanya bertambah, gitu kan? Kira-kira kita sebagai tetangga sebelah, gitu kan, merasa iri atau bahagia? Iri bahagia? Tapi nggak jawab nada, gitu ya? Ya? Karena di sebagian iri, bahagia. Kita harus bahagia, doakan. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya ada kemajuan. Ya, mudah-mudahan sehat, berkah dan lebih meningkatkan ibadah. Doakan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan agama Islam, orang Yahudi itu kan ada yang tidak suka kepada beliau sampai meludahi. Tapi Rasulullah SAW tidak merasa benci, justru mendoakan. Ya, mendoakan. Ketika orang Yahudi itu sakit, beliau lebih dulu menengoknya. Kan akhirnya, nah jadi kita akan memasuki bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan saling apa? Saling memaafkan, ya. Nah, itu. Saling memaafkan. Terutama kita sebagai suami, gitu kan, minta maaf kepada istri. Kita sebagai istri minta maaf kepada suami. Kita sebagai orang tua minta maaf kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita sebagai anak, orang tua masih ada, minta maaf kepada orang tua, ya, karena akan melaksanakan ibadah ya yang luar biasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh pengampunan. Pak Ustadz, kan saling memaafkan biasanya kan setelah Idul Fitri. Kenapa masuk bulan Ramadan harus saling memaafkan? Kan setelah Idul Fitri ada kata halal bihalal. Itu mah kebiasaan di negara kita. Ya, di Mekah mah justru di Madinah sebelum memasuki bulan Ramadan saling memaafkan, ya kan, kepada keluarga, tetangga yang dekat, ya, tetangga yang jauh. Kalau begitu Pak Ustadz atau tidak mencontoh kepada Rasul, ya, kita saling memaafkan setelah Idul Fitri juga tidak disalahkan, ya, nah, tidak disalahkan. Oleh sebab itu, karena di pengajian kita maka setiap hari Minggu juga suka musafahah, ya, nah itu musafahah. Tapi kan yang apa namanya, yang bertemu kadang-kadang tangannya itu, nah, tangan lu kadang-kadang berieur gitu, ceplak dipertawak gitu kan, itu tai nama, ya, dengan hati, ya, dengan hati yang mulia kita saling memaafkan, kita bersihkan diri kita agar kita memasuki bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, ibadah tenang, ya, nah itu ibadah nyaman dan mutaqabbalan, insya Allah. Itu ya. Nah, dengan kade bisa hilap ke istri, kade. Kadang-kadang kan soki ya di rumah teh. Kadang-kadang istri teh di kurang minta maaf teh, gitu kan. Nah, naon apa gitu. Itu. Osok itu. Nah, kade urang ka istri ulah gitu. Nah, naon mah ngapain bapak gitu. Ini kan memaafkan, ya, membersihkan hati, gitu kan. Karena yang paling utama membersihkan hati itu adalah kepada keluarga dulu. Sebab dosa pengagung-agungnya, dosa paling besar itu kepada keluarga. Nah itu, ya, nah itu. Yang kadang-kadang sok kahilah terlupakan, gitu. Nah itu. Ari kanu jauh gitu diduga, gitu kan, ya. Nah diudah jauh ke tetangga, gitu. Ari ke keluarga, gitu kan. Batu rasa kamar, nah itu kadang-kadang terlupakan, ya. Pak, apunten mamah teh banyak dosa, ya, sami mah Bapak Bobi banyak dosa, apuntennya, mudah-mudahan dilancarkan Allah sehat dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah,
di postingan itu kan, di postingannya di video duh hampura ya bapak TTBB jangan kawin deui di video ya atau istri nanti gitu kan lain coy ngamuk dasar sapi kurang ajar dan bari najong itu istri nanti gitu. Jangan itu, tapi insya Allah kan ya keluarga orang tidak ada yang seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya yang harus dipersiapkan untuk persiapan bulan Ramadan adalah ta'allamal ilm. Persiapan ilmu ya. Kita jangan bosan-bosannya untuk berdiskusi, mendengarkan tausiah ya, membaca Al-Qur'an dengan terjemahnya, membaca-baca buku ya. Nah, membaca postingan-postingan yang dengan agama gitu kan gitu. Ya, Pak Ustadz dulu kan sering gitu kan men-share gitu kan. Men-share ilmu ya. Itu baca, pahami ya. Bahkan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tahu belum tentu ngerti, ngerti belum tentu bisa. Nah itu ya. Sekali lagi, tahu belum tentu ngerti, ngerti belum tentu bisa. Kita jangan merasa bisa, gitu kan? Tapi harus mengerti dulu, gitu kan? Kemudian paham. Setelah paham, baru diimplementasikan dalam bentuk amal, ya, insya Allah. Sebab ilmu itu luar biasa, kan? Ya, ilmu itu luar biasa. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aroda humma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, ya, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan, ya, keberhasilan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Oleh sebab itu thalabul ilmu hukumnya wajib, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib. Thalabul ilmu tidak ada yang sunnah. Ibadah sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah saum ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi thalabul ilmi wajib hukumnya. Oleh sebab itu bahagialah kita, ya, senanglah kita. Alhamdulillah. Di Masjid Muhajirin penuh dengan kegiatan keagamaan, ya, subhanallah, ya, harus bahagia, harus disenangi, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah asihatul badan, kesehatan fisik, ya, kesehatan fisik. Tadi juga kan sudah disampaikan. Kesehatan fisik, makanya dari mulai sekarang kita yang senang berolahraga, sok berolahraga yang teratur, jangan melampaui batas. Makan teratur, jangan melampaui batas. Tidur, ya, nah, teratur, jangan melampaui batas, sehingga bisa menyebabkan sakit. Karena yang namanya melampaui batas, gitu kan, ya, nah, itu akan mendekati atau akan menyebabkan penyakit. Nah itu, ya. Nah, jadi teratur. Jadi jangan membuat dalil sendiri. Yang penting makan sehat, dahar kan 5 piring sehari itu namanya. Ya, atau nabi misalkan ayeuna pingpong misalkan 10 set, badminton misalkan 10, jangan. Kita diukur lebih-lebih, kita mengukur umur usia kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yang harus dipersiapkan adalah, ya, persiapan harta amal. Sebab di bulan Ramadan, ya, ada amalan-amalan yang teristimewa dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan, gitu kan? Apa coba? Sedekah dan zakat. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bi zakat wa daw maradakum bi shadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat, obati orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan sedekah. Jadi sedekah bisa mengobati, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi, nah,
sok ayeuna kumpul tabungan gitu ya, untuk membebaskan orang-orang fakir, orang-orang miskin dari apa namanya kesempitan rezeki, sehingga mereka semua bisa bahagia. Dan harta yang kita sisihkan, yang kita belanjakan, insya Allah akan menjadi benteng ya, benteng amal kita, benteng harta benda kita, ya, benteng keselamatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di bulan Ramadan, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdul Sodaqoti Sodaqatu Ramadan, di Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, subhanallah, luar biasa di bulan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak ada keistimewaan, bukan. Tapi di bulan Ramadan luar biasa. Gitu kan? Ini sabda Rasulullah. Ini perintah Allah.